ingin mengabsensi kalian? Airin? Alin Zara? Ana, Safa? Iya. Adiansa? Asyar? Ayu? Dharma? Diki? Farah? Izin. Farah izin. Glenn? Kenzio? Marcel? Masya? Melisa? Muhammad Raka? Muhammad Riza? Muhammad Rizky? Nabila Ramadhani? Mana ini? Nadia Salsabila? Hadir. Nova? Radinda? Rahman? Revando? Yes. Restu? Rio Sri Pangestu? Rizky Pratama? Pak. Rizky Ramadan? Rozak? Pak. Si Julia? Yolanda? Arman? Sakit. Rizka? Oke. Sudah ya semuanya. Selanjutnya kemarin kita telah mempelajari bab mengenai kalor, suhu, dan perubahan. Nah, di sini masih ingat apa macam suhu kemarin? Ada 3. Nah, suhu ada suhu sel, Celsius, suhu Kelvin, suhu apa? Nah, terkait suhu kita sudah mempelajarinya. Kemudian kita akan mempelajari bab mengenai gerak dan gaya. Bapak telah menyiapkan materinya terkait itu. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang gerak dan gaya. Sebelum memasuki materi gerak dan gaya, nah kalian bisa melihat apa kira-kira beberapa kendaraan bermotor. Nah, pasti di dalam hidup kalian pernah mengendarai sebuah kendaraan bermotor dan pernah melewati namanya itu perempatan jalan. Melihat dari fenomena tersebut, kira-kira dalam pikiran kalian gaya apa yang pertama kali muncul? Gaya apa? Gaya dorong. Dan apa lagi? Gaya apa? Gaya tarik. Apa lagi? Yang kira-kira kalau ada benda bersentuhan, nah itu gaya apa? Gaya gesek, benar. Selanjutnya ada lagi? Gaya rem itu termasuk ke gaya gesek. Nah, jadi di dalam fenomena sederhana itu ada gaya atau gerak yang terjadi di dalamnya. Ternyata gesekan antara ban dengan aspal itu terjadi gaya yang namanya gaya gesek. Dan geraknya terjadi perlambatan karena rem itu tadi, karena akan melewati perempatan. Selanjutnya nah, ini konsep dari gaya gesek, di mana gaya gesek itu usahanya melawan gaya geseknya. Jadi menurut fenomena yang awal tadi, perlambatan itu sesuai dengan konsep hukum Newton, di mana setiap usaha akan berbalik dengan gaya.
Jadi jika usaha kita ke depan, gayanya akan berbalik ke belakang, maka terjadinya gaya geser. Kemudian, nah, apa saja pembahasan mengenai gerak dan gaya yang Bapak akan bahas nantinya? Nah, kira-kira pertanyaan awal yang akan Bapak tanyakan, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan gerak? Mengapa benda itu dapat bergerak dan ada kaitannya kan dengan gaya? Coba Rizky Ramadan, kalau dalam awam gerak itu apa? Gerak itu apa? Gerak merupakan gejala alam yang banyak diteliti karena tidak dari benar-benar yang kuat. Oke, boleh. Coba Kintio, kira-kira gerak itu apa? Jadi benar kata Kintio. Jadi sederhananya gerak adalah perpindahan dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya, oke, next. Nah, benar kata Kintio tadi. Gerak adalah berpindahnya posisi dari satu titik ke titik lainnya. Jadi, misal Bapak dari sini ke sini bergerak, nah, Bapak ke sini ke sini bergerak. Oke, jadi perpindahannya itu disebut dengan bergerak. Kemudian benda dapat bergerak karena adanya gaya. Nah, kira-kira Bapak dapat bergerak ke sebelah sini, Bapak perlu gaya apa? Kira-kira gaya yang bisa dilakukan oleh tubuh itu gaya apa? Gaya otot. Nah, gaya otot itu bisa membuat badan kita bergerak kemana saja dan kapan saja. Itu disebut dengan gaya otot. Selanjutnya materi yang akan dipelajari yaitu sesuai LKS kalian. Yang pertama ada perpindahan dan jarak tempuh benda. Kedua ada gerak relatif. Ketiga ada gerak semu, dan keempat ada mengapa waktu bisa berbeda. Kelima perbedaan kecepatan dan kelajuan. Keenam berikutnya, ketujuh percepatan, dan yang terakhir adalah GLB dan GLB. Oke, sekarang Bapak akan membahas mengenai perpindahan dan jarak tempuh benda. Kalau dari gambar di sini kan ada dua jalur lika-liku sama jalur yang lurus. Yang mana perpindahan, yang mana jarak? Perpindahan yang lika-liku, yang jarak lurus. Ada yang lain? Kenapa? Oke. Next. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi dari titik benda awal ke titik benda akhir dalam lintasan tertentu. Sedangkan jarak tempuh adalah total panjang lintasan yang dilalui oleh benda tanpa memperhitungkan arah. Jadi dari gambar di sini, perpindahan adalah ini, misalnya kita ilustrasikan jadi titik A dan titik B. Perpindahan itu adalah garis lurusnya yang bertemu. Misal ada fenomena nih, Bapak ke sekolah ke sini dan sini, berliku-liku ini sekolahnya. Titik lurus dari titik Bapak awal ke sekolah itu adalah perpindahan. Kemudian jarak tempuhnya apa? Jarak tempuhnya adalah total jarak yang ditempuh. Jadi yang dikali-nya adalah jarak yang ditempuh Bapak. Jadi bisa kan membedakan bedanya jarak dan perpindahan. Oke,
Bapak membahas contoh nih. Perpindahan dan cara berpindah. Contoh yang pertama, sebuah mobil bergerak sejauh 50 meter ke selatan. Nah, ilustrasinya gini, 50 meter ke selatan, 50 meter nih. Selanjutnya bergerak lagi 30 meter ke barat. Barat kemana? Kanan atau kiri? Barat ke kanan atau kiri? Kalau di sini ya, ini mana? Ini 30 meter. Berapa perpindahan mobil tersebut? Perpindahan apa tadi? Titik A sampai titik B. Jadi ininya. Ada yang ingat rumus Pythagoras? Kalau ingat, itu kan rumus Pythagoras. Ada yang ingat? Oke. Nah, itu rumusnya. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Di mana rumus Pythagoras itu adalah sisi miring kita ilustrasikan menjadi C. Nah, ini kita ubah menjadi A, ini B, dan ini C. Oke. C sama dengan akar A kuadrat 50 kuadrat ditambah dengan akar 30 kuadrat. Hasilnya seperti ini di sebelah, di mana 50 kuadrat itu adalah 250, sedangkan 30 kuadrat adalah 900. Ditambahkan dan hasilnya 58 meter. Jadi jika terjadi kasus seperti itu, kita menggunakan teori Pythagoras. Ada yang sederhana lagi. Oke, nomor 2. Kira-kira nih, coba bacakan soal nomor 2. So, 4 meter ke timur, jadi emang konsepnya 4 meter ke timur. Timur ke kanan atau ke kiri? Timur. Timur nih, 4 meter. Selanjutnya, bacakan lanjut. 3 meter ke barat. Nah, balik lagi ke barat, balik ke kiri, 3 meter. 3 meter. Pertanyaannya apa? Berapa jarak tempuh dan perpindahan seperti itu? Kalau Bapak ini tanya, jarak yang ditempuh dari berapa? 7 meter. Dapat dari mana? 3 ditambah 4. Kalau perpindahannya berapa? Berapa meter perpindahannya berapa? Berapa? Salah. Salah. Meter berapa? Sudah ke kanan nih 4 meter, kemudian balik lagi ke belakang. Berapa dari perpindahannya? 1. Benar. Jadi ketika seseorang, jadi perpindahan itu adalah total dari titik A ke titik B tadi. Ketika seseorang sudah berjalan 4 meter, dia balik lagi ke awal akan berlangsung jadi 3 meter, maka jaraknya perpindahannya dikurangi. Oke, itu sampai situ. Oke, nah udah. Jarak yang ditempuh 7 meter, perpindahannya 1 meter. Oke, sekarang kita membahas gerak relatif. Coba buka aja tentang gerak relatif. Nah, coba bacakan yang di jauh-jauh tuh. Oke, kalau dari sini mungkin bingung ya. Jadi sederhananya kita
melihat orang di kereta api, kita melihat mereka bergerak tidak? Bergerak tidak? Tidak kan? Bergerak tidak? Bergerak tidak? Kira-kira kita dari luar melihat penumpang di kereta api, woi lewat, bergerak tidak mereka? Bergerak. Sedangkan jika seseorang yang di dalam kereta itu merasa dirinya diam, paham di sini? Gerak relatif itu tergantung dengan pengamatnya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasanya orang itu bergerak atau tidak, tergantung dengan titik amatnya, titik pengamatnya. Jadi konsepnya nah, definisinya adalah gerak relatif adalah gerak suatu benda tergantung dengan acuan pengamat. Pengamatan bisa gerak, bisa berbeda-beda tergantung pada titik acuan yang dipilih. Contohnya juga gerak relatif terhadap bumi. Pernah kan juga? Selanjutnya contoh. Ibu, katanya lu. Next, ada namanya yang terakhir ini anak sama sakit parah pria ini sama Arman sakit. Oke, sudah nak? Sudah. Jadi selanjutnya setelah mempelajari gerak relatif, ada namanya gerak semu. Gerak semu ini kalau di kehidupan sehari-hari Bapak contohkan kayak kita melihat perspektif dari matahari. Matahari kalau terbit itu dari dan terbenam dari ke barat. Oke. Pikiran kalian yang bergerak itu matahari atau buminya? Dalam istilah awamnya pada zaman dahulu mereka mengibaratkan bahwa matahari itu bergerak, padahal konsepnya bumi itu yang bergerak. Nah, jadi seperti itu contoh dari gerak semu. Selanjutnya pengertiannya yaitu gerak semu adalah gerak yang terjadi karena pergerakan pengamat, bukan pergerakan benda itu sendiri. Jadi kan kita kan pernah naik motor malam-malam, bulan kita lihat bulan, kok bulan ini ngikuti kita terus sampai rumah. Nah, itu adalah definisi dari gerak semu. Nah, contoh bintang di langit juga. Ada bintang sih di langit, tiba-tiba malam hari kok ada, pasti yang nggak ada. Nah, sebenarnya itu tergantung dari pergerakan dari pengamat itu sendiri. Kenapa mereka bisa bergerak? Selanjutnya yaitu di sini mengapa waktu bisa berbeda? Apa ya? Oke, ternyata ini istilahnya agak tinggi. Ternyata ada namanya relativitas waktu. Relativitas waktu itu ditemukan oleh ilmuwan bernama Albert Einstein, di mana waktu bisa terasa berbeda bagi dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini disebut dengan dilatasi waktu. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Kira-kira waktu di bumi sama di bulan itu sama atau beda?
Lebih lambat mana kira-kira? Lebih lambat mana? Kira-kira? Gravitasi di bulan kira-kira besar atau kecil? Kalau besar, kenapa kok di bulan tuh masih banyak kayak mengapa kalau gravitasinya besar, di sana kok nggak bisa ditinggalin? Nah, jadi konsepnya di bulan kenapa? Nah, jadi konsepnya adalah di bulan itu memiliki gravitasi yang rendah dan di sana juga tidak bisa namanya makhluk hidup bertahan hidup. Itu yang mempengaruhi dari mengapa bisa berbeda itu. Ketika di bumi, Bapak dapat data itu, gravitasi di bumi itu gravitasi di bulan itu lebih kecil 6 kali dibandingkan gravitasi yang ada di bumi, di mana itu mempengaruhi waktunya. Jadi waktu di bulan itu lebih lambat. Misalnya semenit di bumi itu bisa sama saja 10 menit di bulan. Itu yang mempengaruhinya. Selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan kecepatan dan kelajuan. Yang pertama yaitu ada namanya kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menyatakan laju beserta arah geraknya. Kecepatan bisa bernilai negatif ataupun positif tergantung arah. Itu kecepatan. Selanjutnya, kelajuan. Ada besaran skala yang hanya memperhitungkan seberapa cepat benda bergerak tanpa memperhatikan arahnya. Langsung ke contohnya. Di sini kita tahu. Contoh yang pertama mengenai kelajuan. Pelari di lintasan stadion dengan panjang lintasan 400 meter, setelah 4 putaran ia menempuh jarak total 1.600 meter dalam waktu 400 detik. Kira-kira kelajuannya berapa? Nah, kelajuan adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu. Berapa jadinya? 4 meter per detik. Jadi kelajuan pelari tersebut bisa kita dapatkan dari total jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu itu sendiri. Kemudian jika kita masuk ke kecepatan, jika pelari berlari 4 putaran lintasan, kecepatannya berapa? Kita ya. Nah, kecepatan adalah rumusnya perpindahan dibagi waktu. Di mana perpindahan? Nah, balik ke awal lagi. Perpindahan adalah bertemunya apa? Titik satu ke titik lainnya. Konsepnya di pelari ini. Di pelari di stadion, jika startnya di jika pelari startnya di sini keliling 4 kali, finishnya juga di sini, dia mengalami perpindahan tidak? Tidak, karena karena dia kembali ke titik awalnya. Jadi perbedaan kita dapat bahwasanya 0 dan waktunya 400 detik, sehingga kecepatannya juga 0. Alasannya di bawahnya, karena perpindahannya 0, kecepatan akhirnya juga 0. Akhirnya meskipun pelari telah menempuh jarak 1.600 meter, akan tetapi dia tidak memiliki perpindahan.
Oke, jadi terkait materi mengenai perbedaan gerak relatif, gerak semu, kecepatan dan bantuan, menghitung kecepatan itu. Jadi setelah ini akan Bapak bagi kelompok, bagi 5 kelompok. Nanti kalian akan merangkum apa saja yang Bapak jelaskan mengenai perbedaan sampai menghitung kecepatan. Untuk membahas percepatan GLBB dan GLB akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Untuk kelompok pertama, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, ini kelompok keempat, dan itu kelompok kelima. Oke? Jadi sekarang boleh berdiskusi mengenai materi tersebut. Akan Bapak kasih waktu 5 menit, ditulis dalam kertas lembar. Nanti akan Bapak pilih salah satu dari kalian untuk mempresentasikan. Oke? Satu kelompok itu 1 kertas lembar. Oke? Bapak tunggu dari sekarang. Ya. Perhatikan kawan-kawan di depan. Yang tulis satu. Gerak secara umum adalah perpindahan posisi dari titik ke titik lainnya. 2. Perbedaan dan jarak tempuh berbeda. Seseorang disuruh berjalan dari titik A ke titik B sejauh 7 meter. Kemudian berbalik ke arah dan berjalan 1 meter ke titik C. Apakah kamu Perhatikan langkahnya di depan. Konsentrasi. Mungkin beberapa sudah tahu petunjuknya jika Bapak ucap kata tepuk tangan itu berarti tepuk, kalau tidak ada berarti tidak usah. Contohnya, coba ikuti. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 5 kali, 5 kali. Nanti belum presentasi, oke? Kita coba lanjut ya. Coba tepuk tangan konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali.
Apa? Sudah. Oke. Ulang lagi ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 5 kali. 6 kali. Oke. 2 kali lagi. Nanti yang terakhirnya Bapak semua di rumah. Oke. Ya, tepuk konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. 2 kali. Masih ada 1 kesempatan. Oke, yuk fokus tegak semuanya, tegak. Yuk, fokus. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 5 kali. 4 kali. Ini kita suruh maju aja ya. Kelompok akan memilih masing-masing 1 soal bebas nomor berapa. Nah, nanti jika pertanyaannya salah akan poinnya 0 karena ini langsung jawabannya benar atau salah. Jika benar nanti akan poinnya 10. Oke, Bapak kasih kesempatan untuk kelompok paling belakang. Nomor berapa paling belakang? Nomor 4. Silakan. Untuk pilih dari kedua soal ini, pilih nomor. Pilih berapa? Nah, soal ini dikasih waktu 30 detik. Jadi kalau 30 detik kalian tidak tentang maka akan lulus atau nggak ada poin. Oke, pilih nomor berapa? Nomor 4? 7. Oke, siap-siap pertanyaannya. Yang lain jangan diam. Kita lihat.
Apa? A atau B? Ya atau 8, 7. Nah, Demokrat juga. Nah, Bapak gua dan poin 10. Lanjut, masih ada 3 soal. Masih ada 3 soal. Bapak pilih nomor 2. Oke. Belum. 5, 3. Belum 2, 1. Oke, benar. Jawabannya A. 0,5 dapat poin. Oke, mengejar ketertinggalan 0,5. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, Bapak, jangan angkat tangan sebelum Bapak suruh angkat. Karena jangan ditulang dari luar. Oke, lanjut. 3 atau 4, 3 atau 6. Bapak pilih. Oke. Belum. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya benar. 0,5 dapat poin. Berapa? 4. Ini mau berapa? Oh, ini ngomong 4. Ini ngomong 5. Oke. Terakhir adalah babak penentuan. Nomor 3 ini. Oke, yuk. Coba depan, dia dapat.